teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah sekte yang menyeramkan dalam sebuah ritual. Nah, ritual ini disebut ritual darah, yang mana Raja Nusantara pada menjelang akhir masa Hindu-Buddha, mereka meminati ritual pembebasan diri dengan cara yang menyeramkan. Nah, ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan apa sebenarnya sekte Bhairawa ini dan seputarnya. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat kamu yang baru saja bergabung dengan channel ini membahas tentang segala hal yang unik dari seluruh dunia, baik itu kebudayaan, sejarah, religi, hingga kebiasaan aneh yang masyarakat lakukan. Nah, jangan lupa subscribe biar dapat informasi bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah arca Bhairawa dan dianggap sebagai perwujudan Aditya Warman. Nah, tinggi patung arca ini sekitar 4,41 meter dan sosoknya bisa dikatakan menyeramkan. Patung ini berdiri di atas mayat seorang guru bertubuh kecil dengan kaki terlipat di bawah badan dan berbaring tanpa pakaian di atas sekumpulan tengkorak manusia. Nah, sosok ini memegang sebilah pisau di tangan kanan dan sebuah mangkuk. Kemudian ada 2 ekor ular melingkari kakinya. Kemudian dia juga mengenakan sarung kotak-kotak dengan hiasan tengkorak di tengahnya. Kemudian ikat pinggangnya berhias kepala kala. Kemudian juga kedua pergelangan tangan dan lengannya menggelang ular. Nah, arca ini dikenal sebagai Bhairawa dari Padang Rojo, Sumatera Barat. Arca ini disimpan di ruang pamer Museum Nasional Jakarta dengan nama Bhairawa Buddha. Nah, menurut banyak ahli, arca ini dihubungkan dengan Aditya Warman, seorang bangsawan yang hidup pada abad ke-14. Nah, dia juga memiliki hubungan darah dengan raja-raja Singasari dan Majapahit. Aditya Warman ini memimpin kerajaan dan berpusat di sekitar Pagaruyung, Sumatera Barat. Sebagai peninggalan sang raja, arca Bhairawa menunjukkan bukti adanya sekte Bhairawa yang berkembang di Pagaruyung, Sumatera Barat. Nah, sekte Bhairawa ini muncul pada abad ke-6 di Benggala di sebelah timurnya, kemudian menyebar ke utara melalui Tibet, kemudian ke Mongolia, lalu masuk ke Tiongkok dan Jepang. Nah, persebaran terus mengarah ke timur, akhirnya masuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara. Nah, sekte ini tampak di Sumatera pada abad ke-11, kemudian menyebar ke timur sampai ke Jawa. Dan pada masa Singasari, sekte ini semakin berkembang dan kemudian muncul kembali di Sumatera pada masa Aditya Warman. Nah, dalam menjalankan kepercayaannya, penganut sekte Bhairawa memilih cara pelepasan yang lebih cepat daripada cara biasa, yaitu mereka menyatukan diri secara mistik dengan dewa tertinggi. Dan untuk mencapai tujuan itu, mereka melakukan upacara tertentu
yang menurut penyelidikan para ahli sangat menyeramkan. Nah, upacara sekte Bhairawa diantaranya adalah meminum darah manusia, dan tidak hanya itu, mereka juga akan menari dan tertawa diiringi bunyi-bunyian dari pukulan tulang manusia. Nah, ritual ini juga dijelaskan dalam Prasasti Surwaso yang berangka tahun 1297 Saka. Nah, prasasti ini menjelaskan dengan cukup rinci pentabisan Raja Adityawarman sebagai ksatria, yang berarti dia menerima pentabisan tertinggi, yaitu pembebasan bagi Bhairawa. Nah, menurut J.L. Moyns dalam Buddhisme di Jawa dan Sumatera dalam masa kejayaannya terakhir, prasasti ini adalah bukti kuat yang tidak tertumbangkan bahwa ada pemujaan Bhairawa di Sumatera tidak beberapa lama menjelang masuknya agama Islam di Nusantara. Nah, Moyns menafsirkan Prasasti Surwaso bahwa di sebuah lapangan mayat, Raja Adityawarman ini ditabiskan sebagai ksatria dengan nama Wisesandrani, artinya seorang yang memiliki konsentrasi tinggi. Nah, Adityawarman kemudian ditabiskan sambil bersemayam dengan sunyi senyap di sebuah tempat duduk berupa tumpukan mayat, dan dia gambarkan sambil tertawa-tawa sebagai setan dan meminum darah. Kemudian sementara korban manusianya yang besar bernyala-nyala menebarkan bau busuk yang tidak tertahankan. Walaupun demikian, tetapi bagi orang yang sudah ditabiskan itu mempunyai kesan yang berbeda, bahwa bau busuk dari korban manusia itu merupakan sebuah kesan sebagai harumnya berpuluh-puluh ribu jutaan bunga. Nah, pada keterangan lain, ritual semacam ini bukan hanya dilakukan oleh Adityawarman. Nah, Raja Singasari Kartanegara juga menganut ajaran yang serupa, yaitu Tantrayana, aliran Kalacakra. Nah, ini dapat disimpulkan melalui kenyataan bahwa dia ditabiskan sebagai jina di kuburan Purara. Nah, hal ini tertera dalam Prasasti Purare yang berangka tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi. Nah, arca pentabisannya yang mana pada lapiknya tertera berita soal Purara yang merupakan wujud Aksobia yang kini dikenal dengan nama Joko Dolok. Nah, ritual di kuburan itu selalu identik dengan laku Tantrayana, sehingga Moyns dia menjelaskan bahwa kuburan atau lapangan mayat menurut penganut ajaran ini itu dianggap sebagai tempat ikatan samsara dilepaskan, yang mana tempat di mana kehidupan duniawi itu berakhir, sehingga lapangan mayat adalah tanah suci yang paling tepat untuk melakukan di atasnya tindakan upacara yang bernilai tinggi, khususnya upacara yang disebut dengan pembebasan.